Shalom saudaraku, selamat siang semuanya, dan kita bertemu kembali di dalam persekutuan Mesbah Keluarga pada siang hari ini. Biarlah hari Sabtu ini, mungkin seminggu ini kita telah melakukan aktivitas dan saatnya hari Sabtu kita beristirahat ataupun ada yang masih bekerja. Tapi biarlah kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan walaupun hari-hari kita kurang baik, tapi tetaplah percaya, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita mengerjakan sesuai dengan bagian kita, biarlah bagian Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Dan kita percaya segala persembahan kita, segala puji-pujian, segala hormat, biarlah Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang menerimanya Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah puji-pujian kami Yesus. Ini kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau di setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan
Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau yang menciptakan kami. Dan biarlah kami Tuhan sebagai ciptaan-Mu, kami mengembalikan semuanya kepada-Mu Bapa. Segala tubuh jiwa kami hanyalah untuk Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Hanya ini yang kami bisa lakukan saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menerima persembahan kami saat ini. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada siang hari ini yang hamba sharingkan saat ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan yang lebih lagi kepada saat ini yang melihat dan mendengar. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini, siang ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku. Dan hari ini saya berdoa semoga teman-temanku dimanapun berada baik-baik saja. Dan dalam keadaan apapun kita yang hari ini kita jalani, biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya selalu baru di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita masih bisa memiliki kesehatan yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, mungkin dengan teman kerjaan kita, di sekolah kalian mungkin dengan teman-teman sekolah. Kita bersyukur bahwa kita masih memiliki teman-teman yang baik, ayah ibu yang baik, dan mungkin tidak semuanya berjalan seperti itu juga. Mungkin ada yang tidak suka ataupun yang jahat sama teman-teman, yang membenci, yang mengkhianati juga. Tapi kita tetap bersyukur, kita percaya bahwa itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak selalu apa yang kita dapat dari Tuhan itu baik, tetapi biarlah kita tetap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan, biarlah kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Yang pasti bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pasti bukan untuk motivasi kita untuk mendapat mungkin berkat, mungkin kesehatan, kekayaan, atau apapun itu, tetapi benar-benar motivasi yang tulus yang ada di dalam hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh janda pada waktu itu, Tuhan Yesus melihat mempersembahkan, janda ini mempersembahkan uang yang didapatnya di dalam setiap hari dia bekerja, dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk jelas lagi, untuk mendasari apa yang akan saya sharingkan pada siang hari ini, mari kita membaca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berada di dekat peti persembahan yang mungkin persembahan tersebut untuk penggalangan dana ataupun untuk suatu hal yang baik untuk di gereja. Dan pada waktu itu mungkin kita juga tidak tahu apakah Tuhan Yesus sudah mempersembahkan sebuah persembahan ataupun tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengamati, dia duduk mengamati orang-orang yang memberikan persembahan untuk mungkin badan amal atau apapun itu yang ada di dalam gereja.
tahu bahwa orang kaya pasti memberi banyak. Itu adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh orang kaya. Mungkin Tuhan Yesus juga berpikir dia akan memiliki segalanya. Bukan berpikir lagi, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati orang kaya tersebut yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, dikatakan firman Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan tahu juga motivasi hati orang kaya tersebut. Tidak semuanya loh. Firman Tuhan saya juga mengatakan bahwa orang kaya mempersembahkan dalam jumlah yang besar dengan motivasi yang buruk. Tidak semuanya, ada juga yang benar-benar memberikan dengan tulus hati ataupun memang memberikan sebagian hartanya untuk Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus membandingkan dengan seorang janda yang miskin. Kita tahu bahwa mungkin dari zaman dahulu seorang istri yang sudah ditinggal oleh suaminya yang bisa dikatakan janda mungkin tidak mendapat penghasilan yang tepat, karena mungkin penghasilan mereka didapatkan dari seorang suami dan mungkin saat itu dia dalam keluarga yang tidak berkecukupan, apalagi ditinggalkan oleh seorang suami yang mungkin menjadi tulang punggung pada saat itu. Tetapi kita bisa lihat bahwa janda ini seberapa dia benar-benar ingin mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dengan cara dia memberikan semua dari kelimpahannya. Kita tahu bahwa seberapa sih mungkin 2 peser itu, 1 duit, saya belum lihat di Google sih berapa itu kalau mungkin dikurskan sekarang. Tetapi kita bisa tahu bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh janda ini mungkin untuk makan aja kurang. Tetapi mungkin banyak juga kok kontra yang berpendapat, kenapa sih kamu memberikan semuanya untuk persembahan? Kamu seharusnya bisa untuk makan, seharusnya bisa kamu untuk hidup, mungkin untuk anak-anakmu, kamu bisa menabung untuk mungkin hari ke depan. Tetapi apa yang dipikirkan oleh janda ini berbeda. Kita tahu bahwa mungkin janda ini adalah seorang yang memiliki hati yang tulus untuk memberikan semuanya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia benar-benar mencintai pekerjaan Tuhan. Bukan hanya itu saja, dia benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Jikalau dia memberikan seluruhnya untuk Tuhan, bagaimana dia makan? Bagaimana dia menghidupi kehidupannya di dalam mungkin hari-hari ke depan? Maka dari itu dia sangat percaya kepada Allah Sang Penciptanya. Dia percaya dia akan dijagai, dia akan dilindungi, dia akan dipelihara. Maka dari itu dia memberikan semuanya, mempersembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia mempersembahkan dengan tulus hati. Dia sangat senang, Tuhan Yesus sangat senang. Maka dari itu murid-muridnya suruh melihat. Dia memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa ini loh contoh yang patut kamu tiru. Tidak mungkin Tuhan Yesus memberikan contoh yang jelek. Tidak mungkin ada di dalam perumpamaan. Tetapi dengan mata telanjang, dengan praktek yang nyata, Tuhan Yesus ingin memperlihatkan contoh yang benar-benar real di dalam kehidupan. Mempersembahkan kehidupannya, yaitu bisa melihat janda tersebut. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, biarlah kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kita percaya jika kita mempersembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan menambahkan, dan bahkan kita tidak akan mengalami kekurangan. Asal ada asalnya, ada NB-nya. Kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan jika kita mempersembahkan harta kekayaan kita mempersembahkan kepunyaan talenta kita mempersembahkan apa yang di dalam diri kita untuk Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan dengan motivasi yang berbeda. Bukan hanya kita memberikan
harta atau uang pun, tetapi kita juga bisa memberikan tenaga kita, waktu kita untuk pelayanan, untuk orang-orang yang memang perlu dilayani, ataupun untuk melayani janda-janda, melayani orang miskin, karena itu bukan hanya dibutuhkan waktu, uang, tenaga, tetapi juga jiwa raga. Dan kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, jikalau kita melakukan dengan tulus hati, kita melakukan dengan sepenuh hati, bukan ada embel-embel untuk kita supaya mendapat pujian dari orang, ataupun kita biar Tuhan lihat supaya kita diberkati, biar supaya seluruh orang lihat bahwa kita adalah orang yang baik, bukan seperti itu. Jika kita memberi tangan kanan, biarlah tangan kiri jangan melihat. Itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu bahwa semua yang kita persembahkan untuk Tuhan itu, biarlah semuanya kembali kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jikalau kita mempersembahkan, bila kita mempersembahkan dengan yang benar, dalam arti tidak ada suatu motivasi yang buruk, ataupun dalam hal kita mempersembahkan, mungkin kan ada juga orang yang begini, jika aku pernah, mungkin teman-teman kalau zaman dulu ya ada yang film namanya Robin Hood. Jadi dia mencuri dari orang-orang yang kaya dan dipersembahkan untuk orang-orang miskin atau untuk kehidupan orang-orang miskin. Apakah itu benar atau betul? Mencuri tetaplah mencuri dan berdosa. Tetapi firman Tuhan dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saat ini marilah kita berbagi. Marilah kita berbagi terhadap sesama kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, sesama dengan agama kita, tapi berbagilah kepada semua orang tanpa pandang ras. Dan kita percaya apabila kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan tersenyum melihat kita di dalam surga. Dan biarlah kita mau belajar saat ini di dalam kehidupan kita bahwa kita memberi persembahan kepada Tuhan, biarlah tidak ada sesuatu yang embel-embel di belakangnya. Biarlah kita mempersembahkan apapun untuk Tuhan, biarlah kita mempersembahkan dengan totalitas, mempersembahkan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati ataupun dengan ragu-ragu. Tapi biarlah kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan ada bersama kita dalam apapun yang kita lakukan. Percayalah dan milikilah iman seperti janda ini. Ia memberikan seluruhnya untuk Tuhan, tetapi dia yakin bahwa kehidupan hari-harinya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga, karena janda yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang sharing firman pada siang hari ini Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan, memberikan persembahan kepadamu Tuhan dengan tulus hati Tuhan, dengan tidak ada motivasi yang buruk atau motivasi yang ingin menguntungkan diri kami sendiri, tapi kami ingin memberikan yang tulus kepadamu, supaya Engkau tahu bahwa isi hati kami benar-benar suci dan tulus, memberikan persembahan ikhlas dan hanya untuk kemuliaan namamu. Biarlah motivasi-motivasi yang tidak baik ada di dalam diri kami, Engkau hilangkan Tuhan. Dan kami belajar beriman kepadamu lebih lagi, bahwa Engkau akan memelihara kami, Engkau akan menjagai kami dalam apapun yang kami kerjakan. Dan biarlah kami juga memanajemen waktu kami, manajemen
harta kami, supaya kami bisa tahu bahwa prioritas mana yang akan kami kerjakan, prioritas mana yang akan kami berikan. Dan biarlah kami memiliki hati yang berbagi kepada semua orang. Dan terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Biarlah hati ini seperti hati-Mu yang selalu penuh dengan kasih, yang selalu ingin berbagi kepada orang di sekitar kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.